Masyarakat seperti Indonesia yang multikultural itu sebetulnya menyediakan konteks lapangan yang sangat ideal untuk munculnya diversity champion ini. Para rising star ini biasanya itu juga seorang diversity champion. Tapi pertanyaannya, apakah itu otomatis, serta-merta? Nah, ini tidak juga. Apakah mitos atau fakta, Bu, bahwa lokal leader yang sukses belum tentu sukses jika menjadi global leader? Bisa ya, bisa tidak. Prinsip dulu ya, leader sebagaimana dengan individu pada umumnya dibesarkan dalam sebuah konteks budaya tertentu yang menjadi budaya asalnya. Nah, maka leader juga akan mengadop pola pikir, norma, nilai, kebiasaan dari budaya asalnya tersebut. Ini nanti akan mengarahkan dan mempengaruhi dia dalam memberi penilaian, entah itu baik buruk, benar salah, apa yang pantas dan tidak pantas, lazim gak lazim, ini semua dipengaruhi oleh apa yang dia adopt dari budaya asalnya. Oleh karena itu, kalau seorang leader memimpin atau bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang sama dari budaya asalnya, tentunya ini akan memudahkan karena terjadilah mutual understanding, trust building lebih mudah ya. Kalau kita bilang tuh chemistry-nya dapat begitu ya, lebih ngeklik. Nah, sehingga local leader yang mendapatkan keberhasilannya dari kelompok masyarakat yang seperti ini, itu tentunya akan menghadapi kesulitan ketika harus masuk dalam konteks yang lebih global. Karena ajang permainannya tuh berbeda gitu ya. Tapi ada juga individu yang asalnya dari kelompok minoritas, kemudian dia menjadi leader karena dia berhasil menginfluence kelompok mayoritas. Dalam hal ini dia mungkin berusaha menegosiasikan gitu ya, kemudian menyesuaikan diri, tapi juga akhirnya dia bisa masuk dan bahkan memimpin kelompok mayoritas. Nah, kelompok local leader yang seperti ini dan mendapatkan keberhasilannya dengan cara seperti ini namanya diversity champion. Mengapa dia disebut diversity champion? Karena dia bukan hanya berhasil beradaptasi dengan keberagaman atau keberbedaan, tapi dia juga berhasil mengatasi atau dikatakan berhasil memenangkan perbedaan. Contohnya banyak, misalnya di dalam organisasi itu ya, kita lihat ada yang namanya rising star misalnya ya. Para rising star ini biasanya itu juga seorang diversity champion. Misalnya satu-satunya perempuan dalam kelompok BOD atau satu-satunya milenial dalam kelompok senior management misalnya ya. Orang-orang seperti ini tuh sebetulnya mengalami tuh yang namanya tadi beradaptasi dengan kelompok yang berbeda, kemudian juga dia harus memperjuangkan idenya dia dan akhirnya dia bisa memimpin. Nah, masyarakat seperti Indonesia yang multikultural itu sebetulnya menyediakan konteks lapangan yang sangat ideal untuk munculnya diversity champion ini. Karena dengan masyarakat multikultural ini, di Indonesia itu juga banyak terjadi subculture sehingga mayoritas-minoritasnya itu mudah sekali terbentuk berdasarkan situasi. Nah, ini peluang bagi munculnya diversity champion seperti ini. Nah, mereka ini yang nanti tentunya akan lebih berpeluang untuk sukses juga menjadi seorang global leader. Mengapa? Itu alasannya dua. Yang pertama, mereka punya basic skill set dalam mengelola keberagaman atau yang dibilang memenangkan perbedaan. Nah, itu mereka sudah punya. Yang kedua, mereka punya pengalaman keberhasilan dalam mengelola keberagaman dengan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Nah, karena itu biasanya mereka juga lebih confident. Nah, dua ini yang membuat local leader yang seperti ini sangat mungkin bisa berhasil sebagai global leader. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu otomatis, serta-merta? Nah, ini tidak juga. Bagaimanapun, skill set itu meskipun mirip, tapi tidak sama persis. Karena ajangnya keberagaman domestik itu berbeda dengan keberagaman global yang lebih intens dan lebih kompleks. Nah, karena itu tetap orang Indonesia yang diversity champion pun, dia harus tetap belajar bagaimana mengubah skill setnya ini agar lebih
well adapted dengan tantangan yang ada di konteks global. Nah, dengan gambaran seperti ini, maka kita bisa menyadari bahwa di dalam pemimpin-pemimpin yang seorang diversity champion pun, dia harus belajar bagaimana mengelola, mentransformasikan yang namanya intra-cultural sensitivity menjadi inter-cultural sensitivity agar dia bisa beroperasi dengan efektif di konteks global.